Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak bapak yang ganteng dan cantik-cantik. Hari ini kita akan membahas materi pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai teks puisi. Nah, pada kesempatan kali ini, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah kalian mampu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi bertema perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang nantinya akan diperdengarkan ataupun dibaca. Baik, yang pertama dan perlu kita ketahui adalah kira-kira apa sih pengertian puisi? Coba kita perhatikan. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun sebuah puisi itu terbagi dua. Yang pertama, unsur fisik. Yang kedua adalah unsur batin. Nah, apa sih maksudnya unsur fisik? Unsur fisik adalah unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Sedangkan unsur batin adalah unsur yang tersembunyi karena sifatnya tersirat. Kemudian, unsur-unsur fisik sebuah puisi itu terbagi 5. Nah, pada dasarnya yang paling utama itu, yang pertama adalah majas, yang kedua irama, yang ketiga kata konotasi, yang keempat kata berlambang, yang kelima pengimajinasian. Nah, kita akan bahas satu persatu secara lengkap. Yang pertama adalah majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Dua majas ini adalah majas yang paling sering keluar dalam sebuah puisi. Yang pertama adalah majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini adalah majas yang menganggap benda tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, nyiur melambai-lambai. Nyiur ini adalah kelapa. Nah, bisakah kelapa melambai-lambai? Tentu saja tidak. Jadi, kelapa di sini diibaratkan seperti manusia, dia bisa melambai-lambai. Kemudian, paralelisme, ya, atau majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Nah, misalkan ada beberapa baris dalam sebuah puisi, lalu ada kata atau kalimat yang berulang. Seperti contoh, kupacu kudaku. Kupacu kudaku menujumu. Ada kata kupacu kudaku 2 kali berulang, itulah yang dinamakan majas paralelisme. Oke, baik. Selanjutnya adalah irama. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Contoh, tiada kata yang setara dengan air mata dan luka. Oke, bisa diperhatikan. Tiada kata. Nah, ujungnya adalah A yang setara, juga A, dan air mata juga A, luka juga A. Nah, jadi irama pada penggalan lirik tersebut adalah berirama A, 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 A. Oke, bisa saja dia U, tergantung si pembuat puisi. Jadi irama dalam contoh ini adalah A, 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 A. Oke, selanjutnya adalah kata konotasi. Konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Contoh, jejak kaki
dalam sebuah puisi bisa saja bermakna pengalaman hidup. Oke, jejak kaki, pengalaman hidup. Kalau hati yang berbunga, oke, coba pikirkan. Iya, rasa senang bisa, atau masalah percintaan bisa juga hati yang berbunga. Oke, itu namanya kata konotasi. Oke, yang keempat adalah kata berlambang. Kata berlambang adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contoh, kursi. Kursi bisa berlambang sebagai jabatan. Anggota DPR itu pun mulai berebut kursi. Nah, kursi di sana maksudnya adalah jabatan. Kemudian, yang sering kita dengar adalah merah putih dalam bendera. Oke. Putihnya tentu saja adalah lambang dari kesucian. Merahnya berani. Nah, itu namanya kata berlambang. Selanjutnya, yang kelima, pengimajinasian. Maksudnya apa sih pengimajinasian? Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Contoh, ada 3 ya. Yang pertama, imajinasi auditif atau mendengar. Yang kedua, imajinasi visual atau melihat. Yang ketiga, imajinasi taktil, meraba atau menyentuh. Contoh ya, kalau dia mendengar, misalkan halilintar menggelegar. Ya, jadi kita seolah-olah bisa mendengarkan bahwa ada suara halilintar. Atau misalkan imajinasi visual, melihat langitnya cerah. Langitnya cerah ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan ada langit biru terhampar, tidak mendung. Jadi banyak imajinasinya. Ya, ini biru menghampar seperti lautan misalkan. Ya, jadi kita bisa membayangkan. Kemudian, imajinasi taktil atau meraba atau menyentuh. Contohnya, ku genggam erat tangan kasarnya. Kurasakan berat dunia menerpanya. Wah, jadi di sana kita bisa membayangkan tangan kasarnya saat ketika bekerja keras, tangan kasarnya yang berusaha keras menghidupi keluarganya dan segala macamnya. Kemudian selanjutnya adalah coba kita perhatikan sebuah puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta. Nah, dalam puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar ini, coba kita perhatikan satu persatu liriknya, kemudian kita cari tahu unsur pembangun, terutama unsur fisiknya yang ada pada gadis peminta-minta. Coba. Yang pertama, dari majas. Ada kata, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Nah, di lirik keempat ini, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Di sana mengandung majas personifikasi. Kota memiliki jiwa, sedangkan seharusnya yang memiliki jiwa hanyalah manusia. Yang selanjutnya adalah majas paralelisme. Nah, majas paralelisme seperti yang kita ketahui adalah bentuk pengulangan kata atau kalimat. Nah, ini sudah diberi tanda warna biru. Gadis kecil berkaleng kecil, gadis kecil berkaleng kecil, gadis kecil berkaleng kecil. Nah, jadi ada beberapa pengulangan kata, tepatnya 3 yang diulang. Ini dinamakan majas paralelisme karena perulangan yang tersusun pada baris yang berbeda. Nah, irama yang kita cari
dan sudah beri tanda. Setiap kita bertemu, ujung kalimatnya adalah U. Kemudian senyummu juga U, terlalu juga U, padaku juga U, kotaku juga U. Jadi, irama yang kita temukan, alunan bunyi yang teratur yang pertama kita temukan adalah U, 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 U. Oke. Kemudian ada juga ciri khas dari puisi ini, ada duka A, jiwa A, punya A, tanda A. Dan masih banyak lagi ya, ini sebagai contoh. Jadi, irama yang bisa kita temukan juga adalah A, 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 A. Dalam puisi Gadis Peminta-Minta ini, kita juga perlu mencari kata konotasinya. Nah, kata konotasi ini adalah kata yang tidak bermakna sebenarnya. Contohnya, gadis peminta-minta maupun gadis kecil berkaleng kecil, maknanya adalah, jadi maknanya adalah pengemis. Oke, ini gampang ya. Kita lanjut. Setelah kata berkonotasi, kita juga perlu mencari tahu kata berlambangnya. Oke, yang pertama, ada seperti tadi ya, gadis kecil berkaleng kecil, gadis kecil berkaleng kecil, gadis kecil berkaleng kecil. Ini sama maknanya yaitu pengemis. Kemudian ada juga bawah jembatan nih. Bawah jembatan bermakna rumah. Kemudian ada juga duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Jadi dalam lirik ini mengandung makna martabat gadis tersebut sama dengan martabat manusia yang lainnya. Oke, selanjutnya. Di dalam puisi Gadis Peminta-Minta ini, kita juga perlu mencari tahu ada berapa pengimajinasian yang bisa kita temukan. Nah, yang paling dominan kita temukan yaitu imajinasi visual. Yang pertama, gadis kecil berkaleng kecil. Jelas kalau kita tahu dia gadis kecil, tentu saja kita melihatnya, harus melihatnya. Senyummu juga harus melihat. Kotaku juga harus melihat, jembatan juga harus melihat. Menara katedral juga harus dilihat. Air kotor, nah kita tahu air kotor, air bersih juga harus dilihat. Bulan bentuknya seperti apa juga harus dilihat. Jadi butuh imajinasi visual atau penglihatan untuk mengetahuinya. Sekarang, bisakah kalian menemukan unsur-unsur fisik pembangun teks puisi yang akan Bapak berikan? Nah, yuk, mari kita coba.